Pernah nggak kamu merasa bahwa uang kamu cepat sekali habis, bahkan setelah kamu baru saja gajian? Mungkin buku karya George S. Clason ini punya jawaban dari masalah kamu. Jadi dalam buku ini mengisahkan seorang yang sangat kaya raya di kota Babilonia dan juga mengisahkan tentang seorang pedagang unta yang dulu awalnya seorang budak hingga dia bisa bebas. Berikut adalah isi dari buku The Richest Man in Babylon. Jadi dikisahkan di dalam buku ini terdapat dua orang yang bersahabat yang mereka ini memiliki masalah ekonomi sehingga mereka mengadu kepada raja. Singkat cerita, raja memerintahkan untuk mencari orang terkaya di Babilonia dan jawaban dari penasihat raja adalah Arkad orangnya. Nah, singkat cerita, Arkad pun diminta untuk mengajar di kuil. Nah, di dalam kuil ini yang disebut kuil belajar atau Temple of Learning, Arkad mengajarkan 7 nasihat yang bisa kita bilang 7 nasihat mengobati kantong kempis. Nah, berikut adalah nasihat dari Arkad. Nasihat yang pertama, yakni mulailah menggemukkan pundi-pundi kalian. Nah, jadi di sini Arkad berkata kepada orang-orang bahwa mereka harus menyisihkan minimal 10% dari penghasilan kalian. Misalnya penghasilan kalian 1 juta per bulan, berarti 10% dari 1 juta adalah 100.000. Bagaimanapun caranya, kalian harus menyisihkan minimal 100.000 dari 1 juta penghasilan kalian per bulannya. Lalu adalah nasihat yang kedua, yakni bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Artinya ya, kita harus mengendalikan pengeluaran kita, bisa membedakan yang mana yang benar-benar kita butuhkan dan yang mana sebenarnya ya itu bisa dibilang keinginan kita. Lalu nasihat yang ketiga, Arkad bilang bahwa kita harus melipat gandakan emas kita atau uang kita. Jadi di dalam cerita ini Arkad itu pernah memberikan uangnya kepada seorang yang dia rasa dia bisa percayai. Nah, di situ dia bisa melipat gandakan uangnya. Lalu ada nasihat Arkad yang keempat, hindari investasi bodong. Jadi investasi bodong ini maksudnya ya kita harus benar-benar paham dari uang yang kita investasikan ke orang. Jadi orang-orang ini harus benar-benar bisa dipercaya atau kompeten di bidangnya. Atau mungkin kalau sekarang ya bisa di saham atau di obligasi atau di reksadana gitu. 5. Jadikan tempat tinggal kamu sebagai hal yang menguntungkan. Maksudnya di sini kalau kita punya properti seperti rumah, ya kita harus menjadikan rumah kita sebagai hal yang produktif. Di dalam buku ini dibahas bahwa orang-orang Babilonia zaman dulu itu bisa menyewakan rumahnya untuk disewakan kepada pendatang, atau mungkin sebagian dari rumah mereka itu dijadikan lahan untuk bertani dan sebagainya. Nasihat Arkad yang keenam, pastikan penghasilan di masa depan. Yang dimaksud Arkad di sini, kita harus menyisihkan uang kita di masa kita produktif, yakni usia kerja, agar nanti di masa tua kita nggak perlu kerja lagi, sehingga dananya udah ada buat kita hidup. Tapi kalau kita nggak menyiapkan, contoh di usia 60 atau 70 tahun, kita kan nggak mau akan terus-terusan kerja di saat kita mungkin kondisinya nggak se-fit zaman kita masih muda gitu. Nasihat Arkad yang terakhir, yakni yang ketujuh, tingkatkan terus skill kita untuk menghasilkan emas. Yang dimaksud Arkad di sini adalah kita harus terus belajar dan jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki dan skill yang kita miliki. Bahkan dalam buku ini diceritakan bahwa Arkad itu awalnya adalah seorang juru tulis, bukan seorang pembisnis. Nah, dari dia menghasilkan sebagai juru tulis sehingga dia akhirnya bisa menumpuk uangnya dan menginvestasikan uangnya sehingga berakumulasi dan menjadi sekaya yang sekarang. Nah, selain 7 nasihat tadi, Arkad juga memiliki 5 prinsip mengenai emas atau uang. Nah, prinsip yang pertama adalah uang akan datang pada orang yang menyisihkan 1/10 dari penghasilannya. Lalu prinsip yang kedua adalah emas akan bekerja bagi pemiliknya yang bijak. Artinya jangan sampai kita
mengambil keputusan yang salah untuk uang-uang kita yang sudah kita investasikan gitu. Jangan sampai contoh anak-anak dari uang yang sudah kita investasikan nanti kita ambil atau kita makan. Lalu prinsip yang ketiga adalah emas tetap berada dalam pemiliknya yang berhati-hati. Nah, contoh di sini kan kalau di Indonesia ya banyak orang yang biasanya meminjam uang pada kerabat terdekatnya ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai dengan kita menolong orang lain, kondisi kita sendiri menjadi kesulitan. Sangat boleh menolong orang lain, tapi usahakan agar kita sendiri yang lebih utama tidak menjadi kesulitan. Lalu prinsip yang keempat adalah emas akan hilang dari mereka yang berinvestasi tapi tidak memahami ilmu yang mereka investasikan. Maksudnya di sini ya dengan kita investasi itu udah bagus, tapi kita harus benar-benar memahami bidang yang kita investasikan. Lalu prinsip emas yang kelima adalah emas akan kabur dari orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang sangat cepat atau instan dan ingin cepat kaya. Nah, jadi di dalam buku ini Arkat itu pernah ditipu karena dia salah memberikan uang kepada orang yang dia pikir akan cepat mendapatkan keuntungan. Ternyata uangnya dibawa lari oleh orang itu. Nah, itu tadi adalah nasihat dari Arkat. Terdapat 7 nasihat untuk menghindari kantong yang kempis, lalu terdapat 5 prinsip emas. Teman-teman bisa ambil pelajaran dari 7 dan 5 prinsip emas tadi. Lalu berikutnya, selain di buku ini terdapat kisah mengenai Arkat, orang terkaya di Babilonia, terdapat juga kisah mengenai pedagang unta yang bisa kita bilang namanya tuh Dabasir. Nah, Dabasir ini dulunya adalah seorang budak. Kenapa bisa jadi budak? Karena dulu dia memiliki kehidupan yang sangat boros dan sangat menghambur-hamburkan harta sehingga dia bisa menjadi seorang budak. Oke, intinya dalam cerita Dabasir ini, si Dabasir ini dia gaya hidupnya sangat menghambur-hamburkan uang, sehingga bagaimanapun dia akhirnya terlilit utang sehingga menjadi budak di sini. Nah, waktu dia menjadi budak, dia sempat melihat beberapa orang budak yang banyak banget itu bekerja keras untuk membangun tembok di Babilonia. Saking takutnya untuk bekerja seperti orang-orang itu, akhirnya dia memiliki kemauan yang sangat keras untuk terbebas dari jeratan utang yang dia punya. Singkat cerita, akhirnya Dabasir ini kabur dari tuannya atau dari majikannya dan bekerja sebagai asisten dari pemanggang roti atau pembuat roti. Nah, dari pekerja ini dia dapat menghasilkan uang dan menyisihkan penghasilannya. Nah, bahkan diceritakan Dabasir ini kan dia sebenarnya udah menikah ya. Itu dia saking inginnya melunasi utangnya, dia hanya makan sayuran dengan istrinya. Jadi selama bertahun-tahun dia hanya makan sayuran terus, yang dimana sayuran waktu itu ya di Babilonia itu sangat murah. Nah, yang kerennya si Dabasir ini bukan lari dari orang-orang yang menagih utangnya. Dia bahkan samperin satu persatu orang yang dia rasa dia pernah utangi, lalu dia bikin perjanjian dengan orang-orang itu agar minta diberikan waktu yang cukup untuk membayar. Akhirnya bagaimanapun kondisinya dia yang sangat susah payah membayar utang, dia bisa terbebas, bahkan menjadi pedagang unta yang sangat memiliki banyak unta di Babilonia. Ya, itu tadi adalah cerita inspiratif dari 2 tokoh utama dalam cerita ini, yakni Arkat dan juga Dabasir, si pedagang unta. Aku sangat sarankan kalian untuk baca buku ini karena buku ini berisi detail-detail yang sangat bagus dan inspiratif buatku. Terima kasih sudah menonton. See you in next video. Mungkin teman-teman sekalian juga ada saran atau buku yang next mau direview, silahkan komen di kolom komentar. Oke, bye.